Akhirnya beliau ke belakang. Lah itu, ada yang kulit hitam yang malam-malam itu sembunyi di belakang. Itu katanya, itu nakal, gak rajin kerja, kerjanya nangis terus tiap hari itu. Kalau itu gak usah beli, ambil aja katanya, suruh bawa. Yang semalam jumpa. Akhirnya ditanya, guru, kenapa guru membeli saya? Saya ini nakal, gak suka kerja. Gak, saya suka sama kamu. Mengapa suka sama saya? Saya jumpa kamu tadi malam di masjid. Kamu berdoa lalu turun hujan. Lah guru tahu saya? Iya. Langsung, ya Allah, saya ingin mati. Langsung meninggal. Gak ingin dikenal orang. Ini nggak benar sampai terlalu berlebihan seperti ini, sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini nggak benar seperti ini. Ya, mungkin, tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, Ana akan membahas tentang dongeng dari Kiai Idrus Ramli. Nah, kita simak aja videonya dulu kaum muslimin. Ada thariqah di dalam tasawuf, itu namanya thariqah malamatiyah. Malamah itu artinya dicela. Maksudnya dicela bagaimana? Maksudnya dicela ini bukan melakukan perbuatan yang tercela. Bukan. Di kalangan ulama sufi, orang itu kalau ikut tasawuf kan rajin beribadah. Orang ini rajin, cuma kebaikannya disembunyikan sehingga kelihatannya bukan orang yang istimewa. Itu malamatiyah namanya. Bukan orang menutupi kebaikannya lalu main biliar, kemudian main main game ya. Kemudian masuk ke tempat karaoke, lalu pakai tato, pakai anteng-anteng. Bukan itu namanya, bukan thariqah malamatiyah itu. Orang malamati ini biasanya menyembunyikan kebaikannya. Tidak ingin orang lain tahu kalau dia dekat dengan Allah. Inginnya biasa-biasa. Kalau ada yang tahu, orang seperti ini biasanya minta mati kepada Allah. Istilah makom wali malamatiyah ini di zaman Nabi dan sahabat gak ada. Istilah seperti ini adalah istilah yang dibuat oleh para sufi. Ini ada kisah ya, riwayat. Suatu ketika di mana ya? Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Di daerah itu istisqa, salat istisqa. Karena lama gak turun hujan. Sudah sholat istisqa gak hujan-hujan. Suatu ketika Imam Malik bin Dinar ada di dalam masjid malam-malam gelap. Tiba-tiba ada orang kulit hitam masuk ke situ. Setelah dia tolah-tolah, gak ada orang berdoa pada Allah, ya Allah, kasihan orang-orang gak turun hujan, turunkan ya Allah, kasihan katanya. Kasihan umatnya Rasulullah butuh air sekarang. Begitu orang ini berdoa langsung hujan lebat. Yang istisqa ramai-ramai gak diterima. Ini Imam Malik bin Dinar terkejut, siapa orang ini? Akhirnya dikuntit dari belakang, diikuti. Gak taunya dia masuk ke rumahnya juragan saudagar budak. Dikasih tanda oleh beliau, oh ini tempatnya. Berarti dia ini budak kulit hitam. Besoknya beliau datang ke juragan itu. Apa? Saya mau beli budaknya. Akhirnya diperlihatkan ini. Enggak, bukan ini. Enggak. Enggak ada yang cocok. Lah ini budak-budak rajin kerja ini, kuat-kuat. Enggak, bukan ini yang mau saya beli. Mungkin ada yang lain. Enggak ada, ini aja yang bisa dijual. Enggak. Akhirnya beliau ke belakang. Lah itu, ada yang kulit hitam yang malam-malam itu sembunyi di belakang. Itu katanya, itu nakal, gak rajin kerja, kerjanya nangis terus tiap hari itu. Kalau itu gak usah beli, ambil aja katanya. Suruh bawa. Masa ada wali yang nakal? Ini wali saking nakalnya sampai dikasih gratis sama yang punya. Ini gak masuk akal kaum muslimin. Yang semalam jumpa. Akhirnya ditanya, guru, kenapa guru membeli saya? Saya ini nakal, gak suka kerja. Gak
saya suka sama kamu. Mengapa suka sama saya? Saya jumpa kamu tadi malam di masjid. Kamu berdoa lalu turun hujan. Lah guru tahu saya. Iya. Langsung, ya Allah, saya ingin mati. Langsung meninggal. Nggak ingin dikenal orang. Jadi orang malamatiyah ini ibadahnya aja disembunyikan, apalagi makomnya. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku imam masjid, imam musola, imam apa ya sekarang nih, Mahdi lah, imam apa? Bukan malamatiyah namanya itu, mati namanya itu. Malah mati itu namanya, hatinya mati. Itu thariqah malamatiyah seperti itu. Memang apa? Menyembunyikan kebaikannya, apalagi mengakui. Kalau mengakui ya tambah parah, itu bukan malamatiyah. Itu namanya kontradiksi, nggak sesuai. Itu. Pertama, kaum muslimin yang harus kita fahami bahwa wali Allah itu ada, dan seseorang menjadi wali Allah itu karena keimanan dan ketakwaannya. Semakin tinggi iman dan takwanya, maka semakin tinggi makomnya atau kedudukannya di sisi Allah. Tetapi kaum muslimin, makom wali yang diyakini para sufi ini berbeda. Mereka meyakini ada wali kutub, yaitu pemimpinnya para wali, terus wali majdub, wali yang saking dekatnya dengan Allah jadi gila. Ini kan aneh kaum muslimin, bagaimana ceritanya orang dekat dengan Allah malah gila? Para sahabat Nabi aja kita yakin mereka generasi terbaik dan banyak di antara mereka adalah wali Allah. Tapi tidak ada di antara mereka yang sampai gila. Gak ada yang sampai ke makom majdub, itu gak ada. Dan istilah wali kutub, wali majdub, wali malamatiyah ini di zaman Nabi dan sahabat gak ada istilah seperti ini. Selanjutnya di dalam Islam ada ibadah yang harus ditampakkan dan ada ibadah yang sunnahnya disembunyikan. Ibadah yang harus ditampakkan itu bagi laki-laki sholat berjamaah 5 waktu di masjid, azan, jumatan. Nah itu memang harus ditampakkan karena sebagai syiar. Kalau sholat sunnah ya bagusnya memang di rumah. Sholat tahajud ya bagusnya disembunyikan. Sedekah disembunyikan. Puasa sunnah kalau bisa disembunyikan. Tapi kalau ditanya puasa atau tidak, tentunya kita tidak boleh berbohong, kita jawab saja sejujurnya. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah saja diungkap oleh Nabi bahwa dia dijamin masuk surga. Nabi bertanya kepada Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terumpahmu di surga? Nah apakah terus setelah itu Bilal bin Rabah minta mati ke Allah? Kan enggak. Setelah itu ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemanah yang doanya tidak pernah meleset, selalu dikabulkan oleh Allah. Orang-orang banyak yang minta didoakan oleh beliau, dan beliau doakan. Tapi beliau tidak pernah minta mati, dia syukuri saja karunia dari Allah, bahkan di masa tuanya di akhir hidupnya dia buta. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya keponakan dan keponakannya bertanya, wahai pamanku, engkau tidak berdoa untuk dirimu, sehingga Allah menyembuhkan matamu. Sa'ad tersenyum sambil berkata, ketahuilah wahai anakku, bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atasku jauh lebih baik daripada penglihatanku. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di umur 79 tahun. Beliau tidak minta mati supaya masuk surga langsung. Beliau memaksimalkan hidupnya di atas keimanan dan ketakwaan. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.